Kalian, para penikmat spoiler, kembali lagi bersama gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film berjudul Lost on a Mountain in Maine tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang anak yang tersesat di sebuah pegunungan selama 9 hari. Ceritanya sendiri diambil dari kisah nyata. Nah, apakah si anak akan maut ataukah masih bisa selamat? Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja siapkan bantal, miringkan posisi HP, kondisikan volume suara, selamat menonton dan... Tolong, kaki saya sakit. Get it when I get back. Berlatar di daerah Newport, Maine, lebih tepatnya tanggal 15 Juli 1939, film dibuka dengan memperlihatkan Donnie yang sedang mandi di sungai. Tak lama muncul seorang adik bernama Ryan yang memberitahu kalau ayahnya baru saja pulang dan mereka langsung menyambut ayahnya tersebut. Di dalam sebuah rumah, ada seorang ibu dan dua adiknya Ryan bernama Tommy dan si bungsu. Mereka bertiga juga antusias menyambut kepulangan sang ayah. Hiya, Peanut. Welcome home, Dad. Hello, handsome. Di depan orang tuanya, Donnie dengan tidak sopannya nyiduh dan si ayah langsung memperingati Donnie untuk jangan lakukan itu di depan ibunya. Don Finley, not from your mother. Saat si ayah sedang membaca buku, Donnie dan Ryan bertengkar perihal acara mancing yang sudah dijanjikan oleh ayahnya. Akibatnya, si ayah menghukum mereka berdua untuk mencuci mobil. Baby, stop it. Stop. Dad! Boys! Car wash. Saat sedang mencuci, Donnie dan Ryan bertengkar lagi dan si ayah lagi-lagi memarahi mereka berdua. Beruntung si ibu datang mencairkan suasana dengan cara mengajak mereka semua makan. Hey! Fight! Fight! Dinner. Saat sedang makan bersama, Donnie lagi-lagi ditegur akibat tangannya yang naik ke atas meja. Lalu si ayah mengatakan kalau liburan mancing selama 2 minggu itu dibatalkan akibat beliau yang sibuk bekerja. Donnie yang sejak lama menunggu momen itu pun langsung purik saat itu juga. I said, why'd you even come back? Well, you don't have to go. Maybe I'll leave. You see how it feels for a change. Malam tiba, ayah dan ibu berbincang perihal mengapa kau mengajak anak-anak mendaki. Si ayah menjawab kalau itu lebih baik daripada tidak liburan sama sekali. Yang perbincangan ini didengar oleh Donnie dan Donnie langsung sadar betapa sibuknya ayah mereka. Everything's going to hell. The world is not going to give them a break. Neither should I. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ayah, Donnie, Ryan, dan Tommy bersiap-siap untuk pergi mendaki. Sedangkan si ibu memilih di rumah saja karena si bungsu terlalu kecil untuk ikut mendaki. Sampai sini kita bisa simpulkan kalau si ayah sangat temperamental. Secara tidak langsung, hal itu membuat Donnie sedikit membencinya. Sesampainya di pegunungan, mereka langsung disambut oleh Henry, orang yang akan mendampingi mereka mendaki. Lalu mereka mulai membangun tenda untuk menyambut dinginnya malam. The cold front moving in. You boys want to bunker in the car? No, we're fine. We're good. Malam tiba, Henry bercerita tentang sosok Pamola, sosok mengerikan penunggu gunung itu. Makhluk itu memiliki kepala rusa besar, bertubuh manusia, kaki dan sayap seperti elang. Ketika Pamola mengepakkan sayapnya, dia akan memanggil awan hitam dan petir. Entah itu benar atau hanya dongeng, Donnie yang berumur 12 tahun pun cukup takut dibuatnya. Pamola. Pamola? Spreads his massive wings. And then, Pamola strikes. Hari pertama, mereka semua mulai mendaki. Henry menjelaskan jika mereka melihat cat putih di pohon, tandanya jalan itu sudah benar. Lalu mereka bertemu dengan pendaki lainnya yang mengatakan kalau cuaca di atas sedang tidak baik. Starting up now? They're from out of town. Come up to the summit.
Saat di jalan, Tommy, adik ketiga, mengeluh kalau dirinya capek. Sang ayah terpaksa harus turun dan mendaki sampai sini saja. Donnie yang kecewa gagal mancing, dia tidak ingin kecewa untuk yang kedua kalinya dan memutuskan untuk mendaki sampai di puncak. Dari sini, kelompok terbagi menjadi dua dengan Donnie, Ryan, dan Henry yang terus mendaki. We're going to the top. Don, You want us to be men? Then let us be men. You want to go to work so bad? Go ahead. Go back. We don't need you. okay, Don. Saat sudah mendekati puncak, Henry menyarankan untuk turun karena cuaca yang semakin buruk. Ryan juga sempat mengeluh kedinginan, tetapi Donnie memberikan jaketnya dengan ekspresi yang sedikit ngegas dan dia meminta Henry untuk melanjutkan perjalanan. I don't need a babysitter. I'm fine to keep going. Sesampainya di puncak, mereka bukannya melihat pemandangan yang indah, malahan melihat pemandangan yang mengerikan ketika awan hitam dan hujan menutupi tempat itu. Saat petir mulai menyambar, mereka bertiga mulai panik dan membuat Donnie terpisah sendiri. I'm going back alone. Get below the tree line! I'm sorry! Wait! Dad! Quiet! I can't find the trail! Donnie berlari tanpa arah sampai celananya tersangkut pohon duri dan dia terpaksa harus melepaskannya. Bersamaan dengan itu, Henry dan Ryan bertemu si ayah dan baru menyadari kalau Donnie hilang entah kemana. Si ayah memerintahkan Henry untuk turun secepatnya dan melaporkan hal ini kepada tim pencari. Donnie sendiri terlihat ketakutan karena suara-suara aneh yang mengganggunya. Sepatu yang dipakai Donnie terlihat sampai jebol, karena itu kakinya sampai terluka dan dia mengikatnya dengan kain. Bersamaan dengan itu, hari mulai gelap dan para petugas terlihat mencari Donnie dan si ayah memberitahu si ibu kalau Donnie telah menghilang. I lost our way, Ruth. Singkat cerita, hari kedua pun tiba. Donnie terlihat di gulung serangga dan dia berjalan tanpa arah entah kemana. Bersamaan dengan itu, si ayah dan ibu sedang merencanakan pencarian lebih lanjut. Si petugas berkata kalau gunung itu sangat ekstrim yang menurutnya Donnie sudah maut. Tetapi si ayah tetap ingin Donnie ditemukan sekalipun itu sudah menjadi mayat. If he really is above the tree line, you're not looking for... We have to consider that possibility. Yes. Hari ketiga, Donnie terlihat berjalan dengan dua kaki yang diikat kain. Lalu dia memakan buah-buahan liar. Donnie juga menemukan sungai dan mulai sedikit bahagia karena bisa mandi di sana. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa banyak lintah yang menempel pada kulitnya. Sang ibu mulai menelpon orang-orang untuk membantu pencarian Donnie seperti pendaki, polisi, damkar, tentara, tukang tenda, juru masak, dokter, tukang kopi, tukang beca, dan lain-lain. Is this the Great Northern Paper Company? My name is Ruth Fendler and I have a very big favor to ask. Is this fire and rescue? We need volunteers. Bangor Rail Yard? Hello, is this West Branch Logging? May I speak with the office of Governor Barrows, please? Thank you. Hari keempat, terlihat orang-orang telah bersiap untuk mencari Donnie. Sebagian membangun tenda untuk sumber daya, sebagian lagi menyebar untuk mencari. Bahkan sang ayah disorot media dan berita itu viral dengan judul pencarian terbesar dalam sejarah.
Doni sendiri berjalan tanpa arah karena memang dia tidak tahu mau kemana. Terlihat dia memakan jamur liar agar terus bisa bertahan hidup. Lalu Doni menemukan semacam goa dan mulai mendatanginya. Hello? I'm over here. Hello? Goa itu terlihat sudah lama ditinggal pemiliknya. Hal itu bisa dilihat dari betapa banyaknya sawang yang ada di sana. Doni menemukan beberapa benda seperti minyak, korek api tapi kosong, kacamata, dan sebuah garpu. Lalu Doni mencoba menangkap ikan, tetapi setelah lama mencoba, dia tidak kunjung berhasil. Saat sedang bengong, Doni berpikir untuk menangkapnya menggunakan baju, dan setelah mencoba, akhirnya dia bisa mendapatkannya. Yes! The Kingfisher! Setelah itu, Doni mencoba menyalakan api, tetapi gagal. Alhasil, dia makan ikan itu mentah-mentah karena saking laparnya dia. Dan Doni sempat terbayang saat-saat makan bersama keluarganya. Hari ke-6, Doni terbangun di sebuah hutan. Kondisi kakinya kian semakin memburuk. Bersamaan dengan itu, berita pencarian Doni pun tersebar luas. Lalu, Doni terlihat minum di sebuah sungai dan lanjut berjalan tanpa arah. Hari ke-7, pasukan yang ada di tenda terlihat membuat makanan untuk para pencari. Di sisi lain, tim pencari mulai menemukan sesuatu di dalam batu. Akan tetapi, terlalu sempit untuk dimasuki orang dewasa. Alhasil, Ryan mengajukan dirinya untuk masuk. Beruntung, itu bukan mayat Doni, melainkan hanya mayat anjing hutan. Who's the smallest man here? I'll go. It wasn't Han. It was just a coyote. Ryan bercerita kepada si ayah kalau dia sempat bertengkar dengan Doni waktu di puncak dan Ryan mulai merasa bersalah, tetapi si ayah meyakinkan kalau mereka akan menemukan Doni. He ran. Don't you ever think that. Hari ke-8, Doni melihat pesawat yang lewat. Dia pun mulai mengejarnya sambil berteriak. Akan tetapi, itu hanyalah sebuah halusinasi akibat tekanan mental yang dialaminya. Dan halusinasinya semakin menjadi saat Doni melihat Pamola, sosok mitos yang sempat diceritakan Henry tempo lalu. Doni rebahan sambil dipeluk sosok Pamola, lalu dia mengingat kenangan bersama ayahnya. Secara tidak langsung, sang ayah merasakan keberadaan Doni, lalu dia mulai berlari sambil membawa senter, dan tiba-tiba... Dad! I'll find you! Hari ke-9, Doni terlihat seperti gelandangan, badan lemas, perut lapar, tidak tahu jalan, bahkan saat sedang berjalan, penglihatannya mulai kabur. Sementara si ayah terlihat matanya diperban akibat semalam tersangkut ranting. Lalu halusinasi Doni semakin menjadi saat dia melihat kasur di tengah hutan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Doni mulai berjalan sampai dia terjatuh di tepi danau. Dan ya, Doni berhasil kembali. Dia juga melihat ibunya dan mulai berteriak memanggilnya.
Doni berhasil kembali ke pelukan sang ibu. Saat sedang di rumah sakit, banyak orang-orang yang menyambutnya seperti tim pencari, para dokter, wartawan, dan ketiga adiknya. Lalu terjadi momen canggun, haru, sedih, sekaligus senang saat Doni yang sempat membenci ayahnya bertemu kembali dengan sang ayah yang selalu percaya atas kepulangan Doni anaknya. Hey, Dad. Love you so much. Tamat ending yang sangat mendonikan. Andai Doni menuruti perkataan sang ayah, yaitu jangan lanjut mendaki, mungkin dia tidak akan tersesat. Andai Doni mendengarkan ucapan Henry, yaitu turun saja, cuaca sedang tidak mendukung, mungkin mereka akan kembali dengan selamat. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan keras kepala. Itu Gua Kaju mewakili kaum rebahan yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, mengucapkan capek ngedit, yang nonton gak ada. Cuau, cuau, cuau.